Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saudara kaum muslimin dan muslimat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, warga Perserikatan Muhammadiyah di mana saja berada. Pertama-tama saya mengajak mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan pada kita sekalian. Terutama nikmat dalam kehidupan kita dengan beragama Islam. Sebagai warga perserikatan, marilah kita tadabburi rasa syukur nikmat yang Allah berikan ini dalam semua aktivitas kehidupan kita. Kaum muslimin wal muslimat, warga Perserikatan Muhammadiyah yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita akan bertemu lagi pada subuh hari ini lewat YouTube Yusuf GJS. Kami masih dalam konteks sebagai Ketua Majelis Tarji Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur, kepingin menyampaikan, mengingat-ingat kembali pada kita sekalian tentang Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Apa sih kandungan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah? Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengingat-ingatkan kembali 7 pokok pikiran atau prinsip pendirian dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu. Mudah-mudahan menjadi refleksi, perenungan dalam menjalani kehidupan ini sembari mengembangkan terus organisasi kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebuah ayat yang dijadikan inspirasi mendirikan organisasi ini oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kita ketahui bersama. Ayat berbunyi demikian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat berkumpul membicarakan hal kebajikan, menegakkan kema'rufan, mencegah hal yang mungkar. Mereka itulah orang-orang beruntung. Ayat ini selalu mengingatkan kita sebagai aktivis warga perserikatan, kapan di mana saja kita berada. Maka kesempatan ini saya mengajak kita, mari kita merenung-renung kembali, bermuhasabah kembali, untuk menggali kembali kedalaman daripada apa sih Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kesempatan ini ada 7 pokok pikiran itu yang kami uraikan, dibagi melalui beberapa episode nanti. Yang pertama, mari kita mencoba melihat kembali pokok pikiran pertama dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu yang ada 7 pokok pikiran. Yang pertama adalah hidup manusia harus bertauhid. Bertauhid artinya mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah semata. Pokok pikiran ini menjadi rumusan yang sangat esensi dan aktual bagi apa saja aktivitas kita sebagai umat Islam, sebagai warga perserikatan. Salah kita mengarahkan tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah, fatal amal ibadah yang kita lakoni dalam kehidupan ini. Makanya organisasi besar ini, Perserikatan Muhammadiyah ini, yang sudah konsen mengarahkan maknanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul kita Muhammad SAW dalam Mukadimah Anggaran Muhammadiyah, Anggaran Dasar Muhammadiyah ini. Yang paling pertama, dia mencanangkan hidup manusia harus bertauhid. Tauhid
adalah ajaran inti, esensi ajaran Islam yang tetap tidak berubah-ubah sejak agama Islam pertama sampai hari ini. Allah ingatkan kita dalam sebuah firman-Nya, Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Tiadalah kami mengutus seorang utusan dari sebelummu Muhammad, kecuali senantiasa kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali kami, maka menghambalah kamu sekalian kepadaku. Kaum muslimin rahimakumullah, warga Perserikatan Muhammadiyah yang saya banggakan. Seluruh ajaran Islam bertumpu dan memanifestasikan kepercayaan tauhid. Berdasarkan tauhid itulah sepenuhnya dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya berdasarkan Islam. Dengan demikian, sebagai warga Perserikatan Muhammadiyah, sebagai orang Islam, jelas kebeningan, kemurnian, keutuhan tauhid itu adalah hal yang paling utama, yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, yang tidak bisa diabaikan dengan begitu saja. Apapun polarisasi perkembangan kehidupan manusia di dunia ini, tauhid merupakan hal yang sangat penting bagi gambaran keseluruhan perjalanan hidup umat Islam, keseluruhan gambaran perjalanan hidup warga Perserikatan Muhammadiyah. Lalu bagaimana dengan tauhid itu? Di dalam manhaj Muhammadiyah ini, kepercayaan tauhid itu mempunyai 3 aspek. Mari kita lihat. Yang pertama, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang kuasa mencipta, Allah lah yang kuasa memelihara, Allah lah yang kuasa mengatur dan menguasai alam semesta ini. Ini perlu kita tempatkan pada porsi yang sebenar-benarnya. Yang kedua, kepercayaan keyakinan bahwa hanya Allah Tuhan yang paling hak disembah, hak diibadahi, hak untuk meminta pertolongan, hak untuk menyerahkan semua persoalan kehidupan manusia, meminta, mengembalikan, memberikan rasa syukur, berterima kasih, dan semuanya tidak bisa dicampur adukan dengan hak-hak yang lain, dengan cara-cara yang lain, apapun yang kita lakukan. Aspek tauhid yang ketiga, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang berhak dan wajib dihambai atau disembah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, warga dan kader Perserikatan di Muhammadiyah, kapan dan dimana saja kita berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhan yang memeliharamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ini bermakna Allah lah yang harus kita sembah. Allah lah yang harus kita ibadahi. Tidak selain itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, kepercayaan tauhid juga membentuk 2 kesadaran. Yang pertama, percaya akan adanya hari akhir, di mana manusia semuanya akan mempertanggungjawabkan hidupnya di dunia ini. Di sini teringat kita oleh sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, kullukum ra'in
Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kamu adalah pemimpin dan semua kamu mesti mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu pimpin. Makanya hidup di dunia ini ada hal yang perlu kita perhatikan, bahwa semua aktivitas yang kita lakukan di hadapan Allah harus kita pertanggungjawabkan kembali. Ini dari nuansa tauhid yang tidak kita bisa lupakan, yang tidak boleh kita abaikan begitu saja. Selanjutnya, sadar bahwa hidup manusia di dunia ini semata-mata untuk amal saleh. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, warga Perserikatan Muhammadiyah, generasi Muhammadiyah, wabil khusus di Nusa Tenggara Timur, kapan dan dimana saja kita berada. Di sini mengingatkan kita akan kepentingan iman sebagai arahan hidup yang jelas dari Allah. Cari sesuatu untuk kembali pertanggungjawabkan kembali kepada Allah, kita akan dikembalikan. Di sini kepentingan kita memiliki ilmu, dengan ilmu yang mumpuni berkualitas hidup ini akan baik. Disinilah amal soleh yang harus kita kejar. Hidup manusia dunia ini untuk mencari amal soleh. Saudara kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, dengan melaksanakan dasar tersebut dalam hidup dan kehidupan, manusia akan dapat menempatkan dirinya pada kedudukan yang sebenarnya. Maknanya adalah hamba Allah, manusia ciptaan Allah yang begitu sempurna. Sebagaimana kalau kita perhatikan dalam Quran surat At-Tin itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita dengan bentuk yang begitu sempurna. Kesempurnaan ini mari kita jaga. Maka dakwah organisasi Muhammadiyah, karena sudah meyakini dirinya dibentuk Allah dengan sempurna, maka kesempurnaan itu dia mulai kembangkan, dia modelkan dalam mengembangkan mencari amal saleh. Kaum muslimin muslimat rahimani rahimakumullah, dengan melaksanakan dasar tersebut dalam hidup dan kehidupan, manusia akan dapat mempertahankan kemuliaan dirinya. Itulah Allah menciptakan bentuk ketaatan beribadah, menjaga kemurnian tauhid. Ternyata inilah juga untuk menjaga kemuliaan dirinya. Sebagaimana Allah informasikan dalam Quran surat At-Tin tadi. Kami ciptakan kamu dalam bentuk yang begitu sempurna. Tetap menjadi makhluk yang termulia, yang sempurna. Demikian juga sebaliknya. Kalau dia tidak mau menjaga bentuk yang mulia dan sempurna pada dirinya diciptakan oleh Allah itu, maka Allah akan menurunkan kembali, mengurangi kembali kemuliaan kesempurnaan itu. Tsumma radarna wa asfala safilin. Akan kembalikan pada bentuk yang serendah-rendahnya, bahkan ingat, lebih rendah dari bentuk makhluk ciptaan Allah yang lain. Ini kami ulangi ayat ini, Quran surat At-Tin ayat 4 sampai ayat 6. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairum mamnun. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia itu dalam sebagus-bagus konstruksi, sebagus-bagus bentuk. Kemudian kami jadikan manusia itu menjadi serendah-rendahnya makhluk yang paling rendah. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Maka tauhid ini mengarahkan kita bagaimana kita menjaga iman kita, menjaga ilmu kita, menjaga amal soleh kita. Semua ini 3 komponen besar yang kita lakukan, iman, ilmu, dan amal soleh kita kemas dan sebaik-baiknya. Rujukannya adalah Al-Quran, rujukannya adalah pribadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah episode pertama yang kami sampaikan tentang hidup manusia berdasarkan tauhid. Mudah-mudahan sedikit kami sampaikan ada manfaatnya. Nanti kita sambung pada episode berikut. Kita akan uraikan habis tentang hidup manusia berdasarkan tauhid. Karena ini hal penting dalam anggaran dasar Muhammadiyah. Jadi organisasi kita untuk pengembangan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Mari
pada kesempatan lain baru kita sambung lagi. Nasrun minallah wa qadun karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.